Oke, selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Perkenalkan saya Andre dari Pintar Forex. Sebelumnya mungkin baru pertama kali lihat saya. Di sini saya sebagai salah satu tim edukasi dari Pintar Forex. Pintar Forex itu apa sih? Pintar Forex itu adalah sebuah komunitas untuk kita belajar trading. Mau kita dari pemula, menengah, sampai yang udah mahir, bisa gabung semua di sini gitu. Nah, kenapa Pintar Forex sama Trader ini collab gitu? Karena kita memiliki kesamaan, sama-sama ingin membuat orang-orang tuh semakin cerdas gitu. Karena kebanyakan orang itu pengen cepat sukses, pengen cepat kaya dari trading tanpa mengerti ilmunya gitu. Nah, di Pintar Forex sendiri ada fasilitas apa aja sih? Di Pintar Forex sendiri itu ada akademi trading disebutnya, bisa dilihat di website kita. Jadi kalau kita kira-kiranya masih pemula, di situ ada skornya. Atau kita ada sudah menengah, ada skornya. Jadi kita bisa menilai orang ini masuk kelas yang mana. Seperti itu. Nah, selain itu kita juga menyediakan analisa signal yang terupdate di website. Juga kita punya signal trading langsung via WhatsApp. Seperti itu. Nah, kali ini kita akan membawakan materi mengenai psikologi trading yang akan dibawakan dari pihak Trader. Dipersilakan untuk Pak Jo. Oke, thank you Pak Andre. Ya, jadi sekali lagi perkenalkan, nama saya Yohanes Gunawan. Oke, saya salah satu tim pengajar dari Quadrant Trader. Kita bergabung sama Pintar Forex itu ya betul seperti yang Pak Andre bilang, itu karena kita punya kesamaan visi dan misi, yaitu kita nggak mau lihat banyak trader-trader yang bilangnya jago trading atau bilangnya udah bisa trading ternyata masih loss di market. Nah, yang menyebabkan loss itu sebenarnya banyak hal. Ya kan, yang menyebabkan loss itu sebenarnya bisa tidak ada ilmu tradingnya atau yang akan kita bahas sekarang, ya, yang akan kita bahas sekarang, karena yang kita bahas sekarang itu cukup ini ya, cukup perlu untuk seorang trader, ya, cukup perlu untuk seorang trader. Nah, oke. Saya akan mulai aja. Nah, ini yang disebut dengan kita malam ini tuh kita punya tema yaitu psikologi trading. Ya. Nah, apa itu psikologi trading? Psikologi trading adalah komponen kunci untuk menjadi trader yang sukses. Jadi sebenarnya dibandingkan dengan kalau boleh saya ngomong, kita tuh punya ilmu trading bagus, belum tentu bisa profit kalau psikologinya yang nggak beres. Ya, kita punya money management yang bagus, kalau misalnya psikologinya nggak bagus pun tetap belum tentu bisa sukses. Jadi psikologi trading adalah komponen kunci. Jadi kalau saya bilang 70% seorang trader dibilang sukses itu kalau psikologinya udah benar. Secara 70% adalah syarat untuk seorang trader untuk profit ya, gitu loh. Yang kedua, psikologi trading dapat mempengaruhi rasa takut, keserakahan, metode trading, money management dari setiap trader. Jadi kalau misalnya seorang trader pernah loss satu kali dan psikologinya kena, ya, itu biasanya akan mempengaruhi rasa takut kita, gitu kan? Karena saya juga pernah mengalami ini. Atau karena kita terlalu sering menang, biasanya kita cenderung serakah. Ya, dan akhirnya dari dua rasa itu, dari rasa fear sama dari rasa greedy, akhirnya dapat merubah atau dapat membentuk sebuah metode trading kita. Ya, dan money management dari setiap trader pun biasanya dipengaruhi oleh psikologinya kita. Ya, misalnya saya bukan seorang gambler misalnya. Kalau misalnya saya bandingkan dengan seorang gambler, belum tentu saya akan seberani seperti seorang gambler. Ya,
Nah, trader pun sama. Trader pun ada yang rasa takutnya terlalu tinggi hingga dia takut untuk open trade. Atau ada juga yang serakahnya terlalu tinggi sampai market yang kasarnya belum ada konfirmasi untuk entry pun dia langsung entry. Ya. Nah, ini yang sebenarnya mempengaruhi untuk setiap trader. Yang ketiga adalah psikologi trading menjadi dasar yang penting sebelum kalian mempelajari metode trading dan sebagainya. Maksudnya gimana? Kalau kita mau jadi trader, ini kalau dibilang trader itu mirip kayak bisnis. Ya, kalau buka sebuah toko lah, kita anggapkan kita bikin toko. Kalau mau bikin toko berarti kita harus mempersiapkan segala sesuatu, baik itu modal, baik itu cara kita nanti bikin tokonya, cara kita mengelola tokonya, sampai barang-barang yang mau kita jual itu apa, betul? Tapi balik lagi, biasanya kalau kita mau bikin toko, psikologi kitanya harus siap nih. Siap apa nih? Siap misalnya dimarahin kalau misalnya ada barang yang tidak sesuai. Yang kedua, siap misalnya ketemu konsumen-konsumen yang cerewet, ya, siap untuk melihat konsumen nawar gitu loh. Nah, biasanya itu tuh yang mempengaruhi kita semua, ya. Makanya psikologi di trader pun, seorang trader pun harus punya psikologi yang bagus. Nah, psikologinya apa aja sih sebenarnya? Yang pertama ini nervousness. Nervousness tuh cemas ya, cepet takut. Terus yang kedua ini overconfidence, karena sering menang terus. Terus kalau misalnya dengerin dari si A, si A-nya loss, kitanya dapat profit juga bisa mempengaruhi overconfidence. Yang ketiga itu adalah fear, ini ketakutan, ya kan. Yang keempat ini greed, ini tuh sebenarnya satu kesatuan dengan overconfidence. Overconfidence ini keluar gara-gara greed-nya terlalu besar atau sebaliknya, ya. Yang kelima ini anxiety. Anxiety itu keingintahuan, tapi keingintahuannya tuh jadi ya mempengaruhi kita juga sebenarnya. Dan yang paling sering ini adalah FOMO. FOMO itu adalah fear of missing out. Jadi yang tadi saya bilang, harganya belum confirm untuk entry. Kita misalnya mau counter trend, harganya belum confirm untuk kita entry untuk counter trend, tapi kita cepat-cepat takut nggak kebagian barang. Akhirnya apa? FOMO. Ya. Yang ketiga, yang terakhir ini adalah doubt. Jadi doubt itu biasanya kejadiannya adalah pada saat kita entry, kita tuh ngerasa yakin nggak ya kita bisa dapat, ya bener nggak ya sinyal dari si A, bener nggak ya sinyal dari grup ini, bener nggak ya tradingan saya, bener nggak ya strategi saya, dan segala macam yang nanti akhirnya kita pikirkan. Nah, ini adalah sebuah penyakit psikologi yang biasanya nanti trader alami. Mungkin dari kita juga mungkin sudah pernah mengalami ini, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sebenarnya 3 platform yang membuat seorang trader ini bisa disebut successful trading. Ya, successful trader. Yang pertama, trading system. Ya, platformnya. Kita mau pakai apa platformnya itu harus ditentukan dulu, ya kan? Yang kedua itu metodologi. Metodologi itu ya keilmuannya ya, baik itu risk manajemennya, keilmuannya, terus juga mengetahui pasar dengan pasti gitu loh. Itu juga sesuatu yang harus kita pelajari. Yang terakhir itu adalah yang paling penting itu adalah trading psikologinya, state of mind. Yang tadi saya bahas sebelumnya. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah unsur yang paling penting dari seorang trader, psikologi trading. Makanya banyak sekali kalau kita lihat pengajaran tentang psikologi trading. Orang atau trader ini kadang-kadang melupakan tentang psikologi trading ini. Dia menganggap metodologi ini paling penting karena di sini metodologi itu isinya keilmuan, baik itu
money management, baik itu risk reward-nya kita hitung, terus kita belajar tentang Elliott Wave kah, kita belajar tentang support resistance kah, kita belajar tentang chart pattern atau candlestick pattern, kita juga belajar tentang Fibonacci dan segala macam, sampai nanti akhirnya kita bisa mengeluarkan sebuah trading plan. Ya, trading plan itu dipakai ya waktu kita mau trading, betul. Nah, tapi kalau kita nggak punya psikologi yang benar, kalau kita psikologinya lagi rusak, nggak usah psikologinya lagi rusak deh. Saya pernah ngalamin. Waktu saya sakit, itu belum tentu tradingan saya bisa profit. Ya, waktu saya ada masalah, misalnya saya lagi naik motor, ketabraklah dikit sama mobil misalnya gitu kan, marah-marah saya. Waktu saya mau trading, pasti saya ngaco ngelihatnya. Nah, jadi kalau saya lihat ini tuh sebuah unsur yang penting, tapi kebanyakan trader ini melupakan kalau psikologi trading sebenarnya penting banget nih. Ya, jadi saya di webinar kali ini hanya pengen membahas tentang psikologi trading dulu nih, karena psikologi trading kalau dibilang unsur utama untuk seorang trader memang seperti itu kenyataannya, karena inilah yang terjadi pada diri saya. Saya udah trading itu udah hampir 8 tahun, dan kebanyakan posisi loss saya adalah waktu psikologi saya nggak benar. Entah itu sakit, entah itu lagi ada pikiran, ya, entah itu lagi marah-marah sama orang, entah itu lagi ngerasa kalau diri saya paling benar. Ya, akhirnya saya melupakan kalau saya itu seorang trader gitu loh. Saya itu adalah seorang retailer. Jadi retail trader adalah seorang trader yang paling kecil. Nanti saya akan keluarkan gambarnya. Jadi, nah, trading system, platform juga paling penting, ya kan? Kalau misalnya kita nggak punya platform yang bagus, misalnya kita nggak punya gadget yang mumpuni, ya kan? Atau kita nggak punya wifi yang bagus atau jaringan internet yang bagus, itu juga pasti mempengaruhi untuk trading system kita. Tradingan kita. Ya, kita juga pasti nanti akan terbentur. Misalnya kita lagi udah tahu nih pasar mau balik arah, kita ada posisi udah profit, gara-gara misalnya MetaTrader-nya error, atau misalnya kita nggak dapat jaringan wifi, atau kita nggak dapat jaringan internet yang bagus, kita telat untuk tutup tradingan kita, akhirnya apa yang terjadi? Mungkin bisa loss. Karena kalau kita ngomongin trading di sini, kita berbicara tentang forex dan saham. Ya, jadi ada di mana volatility sangat tinggi. Misalnya kita ngomongin di gold, ini volatility-nya sangat tinggi. Dalam waktu 1 menit pun, nggak usah ngomongin 1 menit, dan dalam waktu hitungan detik pun harga bisa berubah sangat cepat. Jadi ketiga unsur ini sangat penting dan saling berkaitan. Ya, kalau kita tidak punya salah satu dari sini, atau kita kekurangan salah satu dari sini, kemungkinan besar kita tidak akan menjadi successful trading. Ya, tidak mungkin juga akan mendapat profitable yang tiap kita entry, ya oke lah, kita entry nggak profit tiap kali kita entry, kita profit, tiap kali kita entry, kita profit, belum tentu seperti itu. Tapi at least dari misalnya 70% dari tradingan kita itu profit, itu udah cukup bagus, itu bagus banget. Ya, 50-50 aja udah bagus. Oke. Nah, ini yang kita bahas tentang apa sih cara untuk menjadi successful trader. Nah, biasanya nih kalau kita ngomongin psikologi, kita itu dalam trading itu akan menggunakan yang satu disebut akal sadar, yang satu lagi akal bawah sadar. Nah, yang metodologi itu masuknya ke akal sadar. Ya, biasanya tuh berkaitan dengan metode trading, analisa trading, strategi trading, semua yang bersifat keilmuan, semua yang bersifat ilmu yang harus dihafalkan, ya, chart pattern, candlestick pattern, Fibonacci yang kita bisa lihat langsung, itu biasanya disebut dengan akal sadar. Itu secara sadar kita tahu nih marketnya mau kemana.
Nah, yang paling parah, yang kadang-kadang kita nggak bisa kontrol itu adalah alam bawah sadarnya atau akal bawah sadar. Jadi bagian dari otak kita yang menyimpan pikiran, perasaan dan kebiasaan, ya. Dan ini yang harus seorang trader tuh benar-benar harus dijaga. Ya, kalau kita menyimpan pikiran kita loss terus dan kita berpikir ya udah saya mah trading sekarang mah cuman kalau bisa balik syukur, nggak bisa balik ya udah. Nah, itu yang paling bahaya. Ya. Dan juga perasaan dan kebiasaan. Kalau kebiasaan kita merasa, "Weh, ini kayaknya baru kayaknya ya. Ini kayaknya harga bakal naik. Ini kayaknya harga bakal turun." Nah, itu yang juga yang sangat mempengaruhi tradingan kita. Biasanya itu akan menjadi sebuah kebiasaan, bad habit. Ya, setiap kebiasaan buruk yang kita lakukan secara berulang akan terekam secara tidak langsung dalam akal bawah sadar kita. Jadi kalau misalnya kita punya kebiasaan dan kebiasaannya buruk dan kita lakukan terus setiap hari atau terus setiap trading kita lakukan terus, secara tidak sadar kita akan melakukan itu terus. Ya, dan biasanya rasa takut dan keserakahan itu yang secara tidak langsung itu tertanam dalam diri kita. Ya. Jadi biasanya akal sadar itu akan kalah sama akal bawah sadar kita. Karena akal bawah sadar itu biasanya kalau kita bilang tuh ya perasaan. Misalnya kita menganalisa nih buy, misalnya ya. Oke, kita menganalisa, sekarang harganya lagi bagus nih, saya mau nge-buy. Tapi secara tidak langsung misalnya akal bawah sadar kita bilang, jangan buy, soalnya posisinya ini misalnya kita pernah kalah di harga itu, akhirnya apa? Kita nggak berani entry, atau yang kedua, kita entry tapi nanti ujung-ujungnya kita yakin gak yakin gitu dengan entryan kita. Kalau loss kita juga menyalahkan diri kita, kalau win kadang-kadang kita, ya mungkin itu gara-gara hoki. Mungkin juga ada yang berkata seperti itu. Oke? Jadi harus berhati-hati dengan akal bawah sadar kita. Nah, ini yang saya gambarkan. Jadi psikologi trading itu ada dua, satu alam sadar, satu lagi alam bawah sadar atau akal sadar sama akal bawah sadar. Akal sadar ini yang kita lihat, misalnya kita lihat chart, ini akal sadar kita. Ini lagi bikin higher peak, higher trough, ya otomatis dia akan membuat higher peak baru, misalnya seperti itu. Jadi kalau saya entry di sini, saya bisa dapat TP segini, misalnya gitu ya. Ini akal sadar. Kita bisa lihat, kita bisa pakai semua metodologi atau keilmuan yang kita dapetin dari waktu kita belajar trading. Ya, yang paling menakutkan adalah yang ini 90% dari diri kita, ini isinya akal bawah sadar. Ya, overconfidence, hope, fear, dan greed. Ini yang harus kita tanggulangi, ini yang harus kita jaga benar-benar. Ya. Kalau memang mereka bisa seimbang, tradingan kita pasti profit. Ya. Kalau kita lihat ini 90% loh. Ya. 90% dari pikiran kita ini merupakan alam atau akal bawah sadar. Nah, ini harus dijaga, benar-benar harus dijaga. Oke. Karena saya juga pernah ngalamin sampai sekarang pun ini lagi saya coba beresin. Ya, beberapa hal ini juga sedang saya coba beresin karena saya pernah sempat kejadian loss sampai cukup besar dan akhirnya ya apa? Saya punya rasa takut dan saya juga mungkin kadang-kadang overconfidence kalau misalnya tradingan saya selalu menang. Ya, jadi itu juga harus dijaga benar-benar. Oke. Nah, ada beberapa kebiasaan buruk yang selalu dilakukan oleh kebanyakan trader, yaitu satu, rasa takut dan keserakahan. Ini benar-benar yang menghancurkan tradingan kita biasanya. Ya, rasa takut, kita takut untuk ngambil entry, sampai kapanpun kita nggak pernah entry tuh. Ya, serakah, ini kebalikannya. Setiap lihat chart, tangannya gatel, pengen entry mulu. Akhirnya apa? Bisa kena MC. Ya, kalau di sini apa? Akhirnya bosen dan akhirnya meninggalkan trading. Ini dua-duanya ujung-ujungnya adalah
akan meninggalkan dunia trading. Sedangkan trading itu sebenarnya bisa dijadikan usaha untuk kita. Bisa menciptakan income juga untuk kita. Ya. Jadi ya kalau misalnya kita mau terjun ke dunia trading, sama kayak kita terjun ke dunia usaha lainnya, emosi, psikologi juga harus tetap dijaga. Ya. Cuman karena misalnya ada rasa takut atau ada rasa serakah, akhirnya tradingan kita gagal. Nah, rasa takut biasanya ada dalam dua bentuk. Yang pertama, itu rasa takut rugi, mengakibatkan orang ragu-ragu mengambil posisi atau membuat orang menahan posisi rugi. Nah, ini yang biasanya trader kebanyakan lakukan. Saya juga dulu pernah ngelakuin, sampai sekarang pun kadang-kadang saya melakukan hal ini. Contoh, ya, waktu kita ambil posisi misalnya buy, ya, kita berharap harganya naik, ya, tapi waktu ambil posisi ternyata turun. Let's say minusnya $100. Kita sempat floating loss $100. Jadi dari kita ngambil posisi, ini misalnya kita buka 0,1 lot. Ya, let's say tiba-tiba floating sampai 100 pip dan akhirnya mencapai minus $100. Ya. Waktu $100 kita masih bisa tahan tuh. Masih oke buat kita. Tapi pada waktu kita lihat harganya kembali ke titik entry, dan kita profit baru misalnya dapat $20, biasanya kita langsung cut. Padahal, misalnya kita ngelihat chartnya seperti ini. Ya, dia membentuk, misalnya ini higher peak, ini higher peak. Di sini ada area resisten. Pada waktu di area sini kita entry. Ini sebenarnya bagus entry-annya, cuman mungkin ke bawah dulu, sempat ke bawah untuk retrace dulu sebelum dia naik lagi. Ya. Oke, nah, jadi biasanya ini yang selalu trader lakukan. Saya pun kadang-kadang ngelakuin itu. Waktu minus 100 saya tahan, waktu plus 20 saya lepas. Saya takut harganya balik lagi. Padahal analisa kita udah bener loh. Waktu kita lepas di plus 20, ternyata harga terus lanjut sampai misalnya kita lihat ternyata kalau misalnya kita tahan, ini kita bisa dapat 200. Akhirnya apa? Psikologi kita kena lagi. Nyesel. Ya, tahu gitu gua tahan. Ya, tahu gitu gua nggak peduliin emosi gua. Ya, tahu gitu gua nggak peduliin perasaan gua. Ya kan? Nanti next trade-nya biasanya timbul yang namanya serakah. Karena kita pernah ngalamin ini nih, ya kan? Harusnya dapat $200, tahu-tahu kita cuma dapat $20, tapi waktu minus 100 kita sempat tahan. Akhirnya apa? Ya udah, gua ganti sekarang cara trading gua. Ya, pokoknya kalau nggak $200, gua akan tahan terus. Ya, nah sekarang misalnya posisinya begini nih, oke? Tiba-tiba kita udah lihat nih, ini baru bikin peak, higher peak misalnya, oke? Ini higher peak. Ini bukan bikin higher peak lagi, tapi mungkin cuma bikin peak doang gitu, nggak lebih tinggi dari ini, nggak jauh banget. Tiba-tiba ini bikin lower peak. Di sini mungkin ada area support kuat. Kita mau nge-buy di sini, kita langsung hajar di sini buy. Waktu harga turun ke bawah, misalnya kita let's say kita dapat minus 100. Skemanya sama kayak tadi. Ya, minus 100, kita sempat tahan ini sampai 100. Begitu dia balik ke sini,
mungkin kita entry di sini, ini baru dapat misalnya $50. Karena tadi kita punya rasa greedy, pokoknya kalau nggak 200, gua nggak mau cut profit, ditahan sama dia, dan akhirnya apa? Karena lihat dia akhirnya psikologinya kena, dia nggak lihat kalau ini ternyata dia bikin lower peak baru, dan ternyata ini tuh dia cuman retrace lagi, dia bikin lower peak baru. Sebenarnya di sini trader bisa untung $50 kalau ngelihat posisi kayak gini, ya kan? Lower peak, lower peak, lower peak, lower trough, bikin lagi lower trough, berarti ada kemungkinan dia bikin lagi lower trough. Akhirnya apa? Di sini dia minus $200. Oke, bisa kebayang ya apa yang terjadi sama trader tadi? Awalnya dia cuma dapat $20, yang kedua harusnya dia bisa dapat $50, tapi karena psikologinya kena, dia menganggap pokoknya gua harus dapat $200, akhirnya apa? Malah dia dapat minus $200. Oke, itu sedikit gambaran aja. Yang kedua, takut melewatkan kesempatan atau FOMO. Nah, ini juga banyak trader yang sering melakukan hal ini, ya, FOMO. Oke. Fear of missing out. Jadi takut kehilangan, ya. Lihat harganya belum confirm untuk naik, jadi harganya masih, dia baru bikin higher peak. Ya, misalnya ini peak kecil nih. Oke, ini peak. Dia baru bikin higher peak, tapi dia bikin begini, ini lower peak, ya, dia terkena di supportnya misalnya, dia bikin lower peak lagi, oke, ya, begitu tembus sedikit, dia ngerasa, wah, ini kayaknya bakal turun terus, dia nggak lihat, kemungkinan besar mungkin di time frame gedenya dia ini tuh lagi bullish gede. Ini sebenarnya lagi retracement area sini. Sebenarnya dia akan membuat posisi seperti ini lagi. Akhirnya apa? Dia entry di sini, bukannya turun, dia sell di sini. Ya, dia sell di sini, bukannya turun, malah harganya naik. Ini yang kejadian dari beberapa trader pun banyak yang kejadian seperti ini, fear of missing out. Ini juga sangat bahaya sih sebenarnya, gitu loh. Nah, balik lagi, keserakahan adalah motivasi dari rasa percaya berlebih. Yang ini harus diiniin, dan ini merupakan mimpi buruk bagi setiap trader untuk yang akhirnya dia mengabaikan semua trading plan-nya dia. Oke. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Karena saya pernah ngalamin ini, ya. Saya pernah ngalamin ini, saya juga pernah ngalamin yang tadi saya ilustrasikan. Itu saya pernah ngalamin semua. Makanya saya bisa share. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang mengalami seperti saya. Oke, kita lanjut. Kebiasaan buruk lainnya adalah kebutuhan untuk selalu menjadi benar. Ya, hari ini terbentuk karena sistem edukasi dan politik kita bahwa kita benar dan kita akan diberikan penghargaan, tetapi ketika kita salah, kita diberikan hukuman. Nah, ini biasanya adalah seorang trader yang selalu pengen ngerasa dirinya benar, ya. Ingat, kalau saya ngerasa kita itu adalah seorang trader retail, ya. Trader retail itu tidak lebih dari pengecer. Gak mungkin kita bisa ngelawan major trader, misalnya bank, ya. Nanti saya akan kasih gambar biar kita makin terbuka. Siapa sih kita, gitu loh, trader seperti apa sih kita, gitu loh. Nah, saya lanjutin dulu. Kebutuhan yang untuk selalu benar, akhirnya apa? Para trader itu tidak siap untuk menerima kesalahan atau kekalahan, ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah,
kebiasaan buruk lainnya adalah tidak punya trading plan. Ya, mungkin kita lagi di jalan, mungkin kita juga lagi kerja, mungkin kita juga lagi kongko sama teman-teman, ngelihat chat, tiba-tiba ngelihat chat karena ngelihat chatnya di handphone, ngelihat candle-nya bagus, misalnya tiba-tiba banyak candle bullish seperti ini, kita langsung entry. Padahal kita nggak pernah bikin trading plan itu. Ini juga paling bahaya. Ya, jadi jangan pernah kita trading tanpa trading plan. Jangan pernah kita buka toko. Jangan pernah kita buka perusahaan kalau kita nggak bisa bikin bisnis plan. Ya, trading pun sama. Kita perlakukan seperti kita sama kayak bikin perusahaan atau bikin toko. Toko online pun tetap harus punya plan. Ya, bisnis plan, trading plan itu sama. Jadi setiap kita mau entry trading, sebaiknya kita bikin dulu trading plan-nya kita. TP-nya di mana, SL-nya di mana, entry-nya di mana, gara-gara apa. Entry trigger-nya apa? Ya, seperti itu. Nah, setiap orang butuh rencana dalam trading, sama kayak kita membangun bisnis konvensional. Ini tadi saya bahas. Jadi, bisnis pun harus punya trading bisnis plan. Kita perlakukan trading itu seperti bisnis, ya, karena ini juga sama-sama menghasilkan duit. Kita juga bilang, banyak orang di sana yang bilang trading itu judi. Iya, betul, judi. Kalau nggak punya trading plan, ya. Kalau trading plan-nya nggak ada ya sama, kita juga apa bedanya sama kita penjudi, ya. Tapi kalau kita punya trading plan, ya oke, trading plan-nya misalnya saya udah 3 kali bikin trading plan, kenapa loss terus? Ya balik lagi, kita bukan yang menguasai market, kita bukan market maker, kita hanya retail, kita hanya bisa mengikuti pasar arahnya mau kemana, kita coba analisa. Ya sepertinya akan misalnya akan uptrend atau downtrend, ya nanti kita akan lihat. Oke, ini ada pertanyaan cukup banyak, nanti saya akan bahas nanti ya, saya akan jawab nanti setelah ini beres, biar saya tidak potong setengah. Oke, setiap yang ketiga ini, oke, jadi selain trading plan kita juga punya peta, ya peta tuh berarti kita ngegambar-gambar di chartnya, ini lagi bikin higher peak atau higher trough, misalnya kalau begini bikin higher peak terus, ya kan? Higher peak terus, ini bikin higher trough terus. Oke. Ada kemungkinan mungkin dia akan lanjut lagi ke atas. Nah, seperti ini. Nah, kita misalnya mau entry di sini. Entry buy. Oke. Oke, atau misalnya konservatif, misalnya yang pengen yang agresif banget, kita bisa entry di sini. Masalah nggak? Nggak masalah. Asal tadi saya bilang, kita punya trading plan yang tepat. Misalnya kita mau coba dulu, saya mau coba dulu nih entry di sini. Mudah-mudahan berhasil. Ya kita lihat TP-nya di mana, SL-nya di mana. Entry di sini ada untungnya, entry di sini juga ada untungnya. Minusnya ada nggak? Entry di sini ada minusnya, pasti di sini pun ada minusnya. Minusnya apa? Kalau untungnya apa nih kalau entry di sini? Kalau saya entry di sini, ya, kalau saya entry di titik ini, berarti keuntungan saya adalah SL-nya sangat rendah, TP-nya bisa sangat tinggi. Ya, kalau saya entry di sini, kerugiannya adalah SL-nya terlalu panjang, TP-nya mungkin 1:1, risk reward-nya 1:1. Kalau ini mungkin 1:2. Ya, kalau gitu saya mendingan entry di sini aja. Tapi ingat, ini adalah ujungnya. Pertanyaan saya, apakah kita yakin ini ujungnya? Apakah kita yakin dia bakal turning di sini? Kalau dia tiba-tiba bikin begini gimana? Baru naik lagi. Ya kan? Jadi semua entryan pasti ada positif dan negatifnya, pasti ada plus dan minusnya. Makanya kita harus punya trading plan dan map untuk kita entry. Ini sangat penting. Oke? Kalau kita nggak punya planning, waktu kita salah, kita nggak tahu. Biasanya kalau yang namanya trading plan, kita pasti punya plan A dan plan B, bahkan mungkin plan C. Kalau plan A nggak berhasil, saya akan melakukan plan B. Kalau plan B nggak berhasil, saya akan melakukan plan C. Misalnya kayak tadi, misalnya kita mau dalam kondisi market seperti ini, saya gambar agak bawah deh. Kondisi marketnya lagi begini, kita mau entry di sini.
Ya, ini plan A saya. Tapi ternyata marketnya tuh tidak seperti ini. Ya, tiba-tiba marketnya itu bukan seperti ini, tapi dia bikin kayak gini. Nah, kita harus memikirkan kalau kondisinya seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Entah itu tutup posisi ini kita akan balik arah, atau kita akan tahan posisi ini karena kita tahu misalnya di sini ada area support kuat, kita akan coba tambahin lagi di sini. Misalnya, saya bukan ngajarin teknik entry ya di sini, saya cuman bicara tentang psikologi. Ya, waktu kita entry di sini, apa kita yakin ini tidak akan diseret lagi turun ke bawah? Nah, ini semuanya pasti balik lagi ke trading plan. Trading plan-nya kita seperti apa? Ya kan? Karena kita semua berharap harganya akan naik gitu loh. Cuman naiknya di mana, kapan, dan sampai kemana, itu nanti harusnya tertuang dalam trading plan-nya kita. Oke, ya, saya lanjutkan. Nah, sebenarnya goalnya kita seorang trader adalah yang pertama, financial abundance. Yang kedua, financial freedom pasti. Yang ketiga, trading for living. Ini sering banget kata-kata ini sering keluar. Ya, makanya kita memilih trading untuk jadi mata pencarian kita mungkin. Ya, tapi failure-nya banyak sekali newbie yang overconfidence, selalu pengen untung gede, ilmunya sedikit tentang trading, taunya cuma dari YouTube dan sosial media, ya, terus jarang latihan, sama nggak punya mentor. Ini yang paling bahaya. Ya, jadi saya ulangi, biasanya orang gagal itu kalau newbie trader itu banyak gagalnya itu adalah karena pertama overconfidence. Ya, overconfidence. Jadi waktu overconfidence akhirnya apa? Dia itu ngerasa gua paling bisa, gua paling jago, gua bisa melakukan semuanya, gua bisa untung gede. Ya. Dan akhirnya apa? Karena dia ngerasa overconfidence, dia ngerasa diri saya paling jago, diri saya paling bisa, diri saya paling mampu, akhirnya apa? Dia pengen dapat profit yang gede. Karena biasanya ini tuh ya berbanding lurus ya. Overconfidence sama huge profit, pengen huge profit tuh berbanding lurus. Karena dia terlalu overconfidence, akhirnya apa? Dia pengen profit yang sangat besar. Terus masalahnya biasanya newbie trader itu knowledge-nya dikit. Oleh karena itu, saya dan Pintar Forex, ya, saya kolaborasi dengan Pintar Forex. Setiap pagi kita berikan analisa, setiap Kamis 2 minggu sekali kita coba untuk bikin webinar seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan knowledge yang benar, knowledge yang sesuai dengan kebutuhan kita semua seorang trader. Ya. Jangan cuma belajar dari YouTube. Benar, YouTube banyak ilmunya, sosial media banyak ilmunya. Tapi balik lagi, kalau nggak ada mentor, kalau nggak pernah praktis, kalau nggak pernah latihan, sama aja. Karena ilmu yang di YouTube, ini biasanya bentuknya masih puzzle. Bentuknya masih harus kita nyusun sendiri. Pertama itu. Yang kedua, kita harus tahu ilmu yang dikasih itu benar atau salah. Kalau nggak ada mentor itu paling bahaya, karena belum tentu ilmu yang di YouTube itu selalu 100% benar. Mungkin benar, cuman mungkin penerimaan kita yang salah. Ya, ilmunya benar, tapi penerimaan kita yang salah pun itu bahaya juga. Makanya, that's why saya sama Pintar Forex ini membuka pelatihan, membuka institut, bikin website bareng-bareng, kita juga bikin analisa bareng-bareng tiap pagi. Ini tujuannya apa? Ya siapa tahu di antara kita semua atau kita semua yang ada di Zoom kali ini mungkin belum punya mentor, belum punya grup yang oke,
ya kenapa nggak gabung aja ke Minimal Forex atau misalnya belajar sama kita di Quadrant Trader. Ya, oke. Jadi ini ada kata-kata yang bagus. Ya, there's a lot of people who just play. Nah, kadang-kadang orang biasanya kalau udah trading itu ngomongnya selalu kata-kata ini nih yang keluar nih. Suka nggak sih? Kalau saya suka banget dengar orang yang sekarang lagi ngapain nih? Oh, gua lagi main gold. Oh, gua lagi main forex. Ya, hati-hati dengan kata-kata karena itu akan menjadi kebiasaan kita. Yang namanya main itu biasanya tidak akan mempedulikan kalah dan menang, betul? Tapi balik lagi, kita di sini pengen ngumpulin pundi-pundi uang. Kita di sini juga investasi dengan uang, berharap untuk mendapatkan uang. Kalau main, apakah kita bisa dapat uang? Misalnya saya mau main catur deh sama teman saya, apakah saya bisa dapat uang di situ? Mungkin bisa. Tapi apakah saya mesti invest segimana besar sih untuk dapetin uang di catur? Gitu loh. Ya. Jadi berhati-hati dengan kata main. Saya punya beberapa member, saya tidak memperbolehkan member-member saya untuk ngomong main. Lagi buka apa? Biasanya saya itu dengar mereka untuk ngomong, saya lagi main gold kok, saya lagi main GBP USD kok, gitu loh. Nah, itu yang paling bahaya, kata main. Okay? So, there's a lot of people who just play in the trading forex or just try to make easy money. Just try. Jadi ada juga yang coba peruntungan di forex. Mudah-mudahan, karena banyak yang posting nih. Kalau saya lihat nih, corona gini tuh banyak yang posting, weh, saya untung gede, saya untung 200%, saya untung 300%, saya untung 400%, saya untung 500%. Dan ujung-ujungnya apa? Pada saat mereka kalah, mereka akan bilang kalau trading itu adalah gambling. Ya, kenapa? Karena mereka nggak punya trading plan, karena mereka juga terlalu pengen huge profit, mereka nggak punya ilmu, mereka cuma taunya dari YouTube dan sosial media yang cuma sepotong-sepotong, nggak punya mentor, nggak punya grup yang tepat. Ya, cuman satu kata untuk kita, untuk seorang trader adalah remember there is no free lunch. Jadi nggak ada sesuatu yang semuanya gratis. Semuanya harus penuh dengan pengorbanan. Kita mau dapetin uang banyak, kita mau dapetin uang gede di forex ataupun di gold, itu nggak cuman tiba-tiba masuk ke broker, buka akun, gue langsung bisa dapat cuan gede. Enggak seperti itu. Kita harus punya grup yang tepat, ya kan? Kita harus juga punya knowledge. Kita juga diharapkan ada mentor yang ngasih tahu, ya kan? Yang mengingatkan, itu yang paling penting sih. Yang kalau nanti psikologinya lagi nggak bener bisa diajak untuk konsultasi. Itu sih sebenarnya yang paling penting buat saya. Karena saya lulusan CAT, setelah saya masuk CAT, saya setelah ketemu sama mentor saya, baru saya ngerasa, oh ternyata seperti ini toh perlunya untuk mentor dan grup yang tepat. Ya, oke, pertanyaannya makin banyak, nggak apa-apa, saya tampung dulu semua ya. Oke, nah ini triangle dari trader-trader yang ada di seluruh dunia. Ya, semua trader biasanya mereka pengen dapat uang cepat. Ya, akhirnya apa? Mereka bermimpi cepat kaya. Karena ngelihat trader-trader, wah ternyata jadi trader tuh asik ya. Ngelihat di YouTube gitu kan, ada beberapa trader yang nggak usah disebutin namanya, banyak lah yang memamerkan kekayaannya. Akhirnya apa? Kita terpengaruhi dan kita mencoba untuk menjadi seperti mereka. Tapi ingat, ada beberapa trader yang harus belajar dulu untuk sukses seperti itu. Dan akhirnya apa? 1 bulan pertama biasanya hanya sisa 40% dari trader yang ada di bawah sini.
ya, 2 tahun pertama 80% meninggalkan. Jadi dari 40% ini kita udah saling 40%-nya cuma masuk ke bulan pertama. Dari 40% ini 80%-nya akan meninggalkan dunia trading. Sisanya tinggal 20% dari 40% ini. Setelah 5 tahun hanya sisa 7%. Di bawah 5% ini yang totally profit, ya. Kalau kita kenal George Soros, kalau kita kenal sekarang yang lagi rame itu pendiri dari ya misalnya kayak trader-trader yang lain, misalnya kita ngomongin trader-trader kayak George Soros lah, apalah, yaitu mereka yang sudah berhasil profit 5%. Ya, jadi kita harus lihat gitu loh. Kita harus lihat kondisi seperti ini tuh kita ada di posisi yang mana nih. Ya, trader newbie itu biasanya berada di sini dan di sini. Jadi kita harus hati-hati. Oke. Oke. Nah, solusi untuk menghindari kebiasaan buruk para trader. Tadi saya udah bahas ini, jadi saya nggak akan bahas lagi. Oke. Nah, ini biasanya kan kita lihat di grup nih, kayak gini nih. Wow, asik ya. Bisa profit sampai $876. Gue pengen kayak gini. Bisa profit $157. Gue pengen bisa profit $86,21. $157,39 katanya dia dapat. Nah, coba bayangin. Kalau kita nggak punya mentor, kalau kita nggak belajar di salah satu institusi trading yang benar, akhirnya apa? Bukannya kita dapat, malah loss. Ya, ini harus hati-hati. Oke. Nah, terus kita lihat lagi seperti ini. Ya, ini apakah nggak bikin kita makin pengen masuk ke dunia trading? Betul. Dan apakah uang ini real? Uang ini real. Cuman balik lagi, there is no free lunch. Jadi, setiap orang yang posting seperti ini pasti butuh waktu untuk mendapatkan hal ini. Baik itu dari segi psikologinya, baik itu dari metodologinya, baik itu dari sistemnya, semua tuh harus combine, semua harus selaras. Nah, ini yang akan membuat kita profit nantinya. Jadi, balik lagi, psikologi itu penting. Untuk dapetin angka-angka seperti ini bisa dicapai sama kita asal psikologi kita tepat, asal psikologi kita benar. Oke, saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan di sini. Ini lumayan banyak nih, ya. Saya mulai dari, dari Pak Bayu Fikri. Mau tanya Pak, kalau trading itu dipengaruhi psikologi, berarti kita sebenarnya tidak bisa trading setiap hari ya? Betul Pak. Nggak selalu bisa trading tiap hari, karena kadang-kadang ada market di mana hari itu kita sama sekali nggak bisa trading, ya udah ngapain dipaksa gitu loh. Kalau memang kita nggak bisa trading, sebaiknya jangan trading. Tapi kalau memang kita bisa trading di hari itu, ya kita lebih baik trading. Tapi balik lagi, psikologinya kita harus tepat dulu, kita harus benar, kita harus punya trading plan yang tepat, ya. Gimana sih caranya kalau psikologi kita lagi bagus atau jelek? Kalau saya sih biasanya ngerasa sih Pak, kalau misalnya psikologi saya lagi bagus, itu biasanya saya bisa ngelihat harga itu, harganya bakal reject nih di sini nih, TP-nya di sini gitu loh. Jadi gimana ya? Kalau saya bilang, kadang-kadang kita tuh ada yang namanya suara hati ya. Nah, suara hati itu yang biasanya ada yang kayak ngebisikin loh. Dan itu tuh kita ngerasa yakin. Kalau saya gitu. Kalau saya dulu sampai sekarang, kalau trading, kalau waktu bikin trading plan, terus kita lihat chart yang lagi berjalan sekarang, tiba-tiba di satu titik, misalnya di satu waktu kita udah bikin trading plan, kita nentuin harganya berapa, ya. Di harga berapa kita mau buy atau mau sell, mau entry, pokoknya gitu. Terus waktu di titik itu tuh kita ngerasa, gue yakin nih,
Saya yakin nih di sini saya bisa dapat profit. Itu psikologi kita lagi bagus, Pak. Tapi kalau misalnya kita lagi pas udah bikin trading plan, tiba-tiba ngerasanya yakin nggak yakin, itu coba dicek. Kemungkinan besar psikologi kita juga ada yang lagi nggak beres di situ. Kalau saya sih seperti itu. Kalau misalnya saya lagi ngerasa seperti itu, lebih baik jangan entry. Ya, atau biasanya orang tua saya biasanya bilang gini, kalau kamu mau pergi ke keluar kota, kalau lagi hati kamu nggak bener, maksudnya hati kamu tuh kayak gundah gulana nggak jelas gitu, mendingan kamu jangan keluar kota. Biasanya ada sesuatu yang nanti terjadi. Seperti itulah mungkin kalau saya gambarin, soalnya susah sih Pak kalau misalnya Pak Bayu, kalau misalnya saya ngomongin kita gimana tahu cara psikologi kita bener atau jelek atau bagus, itu biasanya balik lagi ke diri kita. Kalau kita psikologinya bagus, biasanya kebanyakan orang tuh ngerasa yakin tradingan kita tuh pasti bisa profit. Itu ya Pak Bayu ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang kedua, dari Pak Dedi. Malam Pak, mau tanya, di sini suka mengadakan live trading ya? Enggak. Atau ada live trading analisa enggak dari Pintar Forex? Iya Pak Dedi. Kita setiap pagi jam 10:30 itu selalu ada analisa pagi. Jadi kalau misalnya Pak Dedi berminat, silahkan gabung ke bisa WA ke Pintar Forex-nya atau WA nanti ke tim kita, nanti akan dikasih nomornya di bawah, ya. Atau masuk ke channelnya kita di YouTube, ya, Quadrant Trader. Silahkan dicari. Besok pun ada, tapi kalau Jumat biasanya saya bukan ngasih analisa, tapi saya ngasih hasil kita selama 1 minggu. Jadi analisa selama 1 minggu yang pernah saya kasih, itu akan kita review ulang, gimana sih hasilnya, karena analisa yang namanya juga analisa ya, belum tentu semuanya pasti profit. Ya mudah-mudahan waktu saya kasih analisa, itu bisa menghasilkan profit, ya kita berharap seperti itu. Oke? Kemudian dari Pak Beni, malam ada sinyal. Kalau malam saya saat ini saya nggak ada keluarin sinyal malam-malam. Tapi kalau grup VIP-nya kita, ada grup kita punya namanya grup VIP sinyal, itu biasanya kita kasih kalau memang ada entrian malam. Tapi kita nggak pernah live atau nggak pernah kasih analisa malam sih Pak. Ya karena ya satu dan lain hal lah, kita juga punya kesibukan lain di malam-malam gitu loh. Oke. Pak Bayu, saya mau tanya lagi, kenapa ya saat saya sudah buat trading plan dan orang lain share trading plan dan share sinyal yang berlawanan dengan saya tiba-tiba jadi nggak pede. Betul Pak, saya juga dulu ngalamin itu. Ya, jadi gini Pak, setiap bisnis ya, kalau misalnya saya buka toko, Pak Bayu bikin toko, pasti kita punya trading plan yang beda Pak. Tapi kan ujung-ujungnya pengen dapetin profit dong. Saya pengen dapetin profit, Pak Bayu juga pengen dapetin profit, betul nggak? Nah, sebisa mungkin Pak Bayu coba ikutin trading plan Pak Bayu. Jangan coba compare sama trading plan orang lain. Karena balik lagi, trading plan orang lain, trading plannya saya belum tentu bisa cocok di Pak Bayu. Begitupun sama, trading plannya Pak Bayu belum tentu cocok di saya. Karena balik lagi, kita punya background yang beda, ya, baik itu dari segi emosi, baik itu dari segi psikologi, baik itu dari segi metodologi, ilmu yang kita punya ataupun apapun lah, ya, baik itu modal gitu kan. Nah biasanya itu tuh akan sangat berbeda antara trading plan saya dengan trading plan misalnya trading plannya Pak Bayu. Jadi sebisa mungkin Pak Bayu, kalau boleh saya kasih masukan, jangan dibandingkan dengan orang lain Pak. Ya, kalau di-share boleh. Ya kalau misalnya gini, kalau saya boleh ngomong tuh, dulu mentor saya bilang gini, kalau kamu punya trading plan, kalau kamu bandingin sama orang lain dan tiba-tiba kitanya ngerasa kok kayak seperti Pak Bayu ngerasain nih, jadi nggak pede ya, kok aneh ya, kok kebalik ya, dia nge-buy kok saya jadi nge-sell gitu loh. Ya balik lagi, trading plan-nya seperti apa gitu. Lebih baik kita jangan lihat. Ya, banyakin latihan aja Pak, gitu loh, biar kita pede, karena setiap orang punya strategi yang beda. Saya dengan tim
dengan tim Quadrant Trader itu kita tuh ada berlima, ya kan? Kita semua punya analisa yang mungkin kita intinya adalah misalnya pada long term-nya kita buy. Tapi ada misalnya di tim kita yang tiba-tiba nge-sell duluan untuk coba copet-copet dikit lah gitu loh, kalau bahasa kasarnya ya, ambil dikit deh. Ya lumayan nih 20 atau 30 pips waktu retrace, waktu koreksi, kita coba ambil dulu dikit sebelum kita ambil signal majornya. Seperti itu. Jadi cara ngatasinnya sama, lebih baik kita banyak latihan, Pak. Sebisa mungkin kalau saya boleh kasih masukan, jangan terlalu banyak kita bikin analisa di beberapa pair. Sebisa mungkin ya lebih baik belajar dari 1 pair dulu, ya kan? Belajar dari 2 pair dulu atau 3 pair dulu. Sama kayak kita kenalin dulu lah si pair itu seperti apa gerakannya. Karena nggak semua kita dapat ilmu nih banyak nih. Ya kan, kita dapat Fibonacci, kita dapat support resistance, kita dapat trend line dan macam-macam. Kadang-kadang itu ada beberapa pair yang nggak respect misalnya di Fibo tertentu, atau ada yang nggak respect di support tertentu. Ada yang nggak respect misalnya sama pin bar itu misalnya nggak respect, ada juga. Jadi kalau saya boleh kasih masukan buat Pak Bayu, lebih baik coba dibikin trading plan-nya jangan terlalu banyak ininya Pak, pair-nya Pak. Coba misalnya kalau misalnya senang GBP USD, ya udah GBP USD dan apa misalnya, atau kalau bisa lebih fokus di GBP USD itu lebih bagus. Ya, pelajari dulu. Oke. Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya Pak Bayu. Oke, Pak, apakah ada orang yang bisa trading for living? Karena kita nggak bisa entry setiap hari. Mood saya nggak tiap hari bagus. Ya Pak, bisa trading for living. Maksudnya gini, sebisa mungkin. Yang namanya trading for living itu bukan berarti kita berhenti dari kerja terus kita trading tiap hari. Ya mungkin setelah 10 tahun mungkin kita bisa. Tapi kalau kita masih belajar, lebih baik kita tidak meninggalkan pekerjaan utamanya kita. Ya. Tapi kita tetap trading. Kenapa? Jadi pada waktu kita kerja di pekerjaan utama kita, let's say lah misalnya kita jualan online, ya kan, kita pasti dapat profit dong. Kita bisa sisihkan itu untuk investasi. Nah, investasi yang nanti kita investan di misalnya di forex kah, di saham kah, atau di reksadana kah, itu akan bekerja untuk kita. Jadi nanti someday kita bisa trading for living. Maksudnya apa? Dari semua investasi yang kita lakukan pada saat kita kerja normal, ya kan? Kita kerja normal tuh misalnya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Itu standarnya orang Indonesia, ya kan? Nah, setelah jam 5 sore ke malam, misalnya sampai jam 10 malam, itu kita bisa trading. Ya. Kalau misalnya kita nanti makin expert di trading, akhirnya apa? Kita bisa jadi swing trade. Ya, tradingannya kita hari ini mungkin nanti baru TP-nya mungkin besok atau lusa atau minggu depan atau bulan depan. Yang ujung-ujungnya adalah profitnya benar-benar maksimal. Jadi jawaban untuk Pak Didi bisa Pak. Tapi ya jangan instan ya. Karena setiap kita bikin sebuah perusahaan itu nggak mungkin sekarang buka besok langsung untung, betul nggak? Pasti butuh waktu dan juga butuh yang namanya pengorbanan. Ya. Oke, trading plan yang baik itu kayak gimana? Yang pasti udah ada TPSL-nya, ya kan? Jadi kita siap loss berapa, kita mau profit berapa, itu harus diukur dulu. Ya, setelah itu titik entry kita harus tahu strategi kita mau kayak gimana. Entah kita mau pakai chart pattern kah, entah kita mau pakai support resistance kah, ya, entah kita mau pakai candlestick pattern kah. Itu yang nanti kita pakai untuk entry. Nanti next-nya adalah pada saat eksekusi, itu sebenarnya yang paling penting. Ya, jadi trading plan yang paling bagus adalah jangan bikin satu trading plan. Sebisa mungkin bikin 2 atau 3 dari pair yang akan kita entry.
Jadi pada waktu plan A-nya tidak berhasil, at least kita punya plan B. Atau plan A-nya kita udah entry, tapi tidak berjalan seperti yang planningnya kita, at least kita punya tahu, oh kalau misalnya ini gagal, kita mesti ngapain. Jadi nggak kelabakan waktu misalnya tiba-tiba marketnya tidak sesuai dengan yang kita prediksikan, kita tuh bingung, kita mau ngapain. Nah itu yang paling repot. Ya, misalnya kita mau nge-buy nih sekarang, ya kan, mau nge-buy, misalnya harganya lagi bikin seperti ini, kita udah tahu nih, wah saya mau nge-buy nih di area resistance yang jadi support, ya kan, saya mau nge-buy di sini, mau entry di sini, ini udah trading plan, ya, ini trading plan, SL-nya di sini, ya, TP-nya mungkin di sini, di area Fibo misalnya 1618, ya, golden ratio-nya ini. Terus di sini juga ada resisten kuat, gitu kan? Ya, pada waktu harga berlari ke bawah, pada waktu kita mau eksekusi, tiba-tiba harganya naik, bener, kita udah eksekusi nih, buy, ya kan? Kita udah eksekusi buy. Ini saya hapus dulu. Oke, kita udah eksekusi buy di sini. Tapi ternyata tiba-tiba harganya bukan naik terus ke atas, tapi balik lagi ke tempat entry kita. Bahkan mungkin menuju ke arah SL. Nah, di sini kita tanda tanya, apakah kita akan menahan SL kita kah? Atau kita punya plan B nih? Plan B-nya mesti gimana? Nah, ini sebenarnya yang penting buat kita para trader. Kita at least punya plan B gimana kalau misalnya SL-nya dijangkau gitu loh. Kalau SL-nya kena gimana? SL-nya kena, misalnya plan B-nya ya. Plan B-nya ini tiba-tiba harganya begini. Oke. Bentar, saya hapus biar nggak terlalu pusing. Oke. Tiba-tiba harganya terjun seperti ini. Tapi plan B-nya kita ngelihat, oh ternyata ini head and shoulder. Ini neckline-nya. Berarti saya akan nunggu di sini. At least saya mau coba untuk nge-sell. Ini plan B-nya. Nah, pada waktu bikin trading plan, kalau misalnya kita ada plan B-nya seperti ini ya walaupun kita misalnya di sini loss misalnya $50, ya, tapi kalau misalnya trading plan-nya B-nya benar, ini kemungkinan besar ya profit juga. Misalnya di sini profit misalnya $150 lah, let's say ya. Ya otomatis kan di sini minus, di sini ya otomatis kita masih dapat keuntungan $100. Ya. Nah, tapi kebanyakan trader itu justru setelah SL-nya disentuh, dia bingung. Mau ngapain ya gua? Saya mau ngapain lagi nih setelah SL-nya kena? Itu yang jadi masalah. Jadi kalau mau trading plan-nya bagus ya kalau bisa bikin trading plan B-nya kalau misalnya plan-nya nggak jalan. Atau plan-nya jalan tapi di tengah-tengah berubah. Itu pun biasanya harus dipikirkan. Ya. Oke. Bagaimana cara bergabung dengan komunitas Crew Trader dan Pintar Forex? Bisa Pak, bisa masuk ke websitenya Pintar Forex, www.pintarforex.com. Nanti tolong Pak Yohanes atau Pak Andre untuk bisa ketikan di ini ya. Terus silakan gabung Pak di situ Pak. Atau nanti kita juga gabung ke channelnya kita. Di situ ada IG-nya kita, ada IG-nya Quadrant Trader. Kita punya channel YouTube ya Quadrant Trader, tinggal dicari aja. Di situ ada IG-nya kita. Nanti di IG-nya kita ada nomor ini Pak, ada nomor ada Telegram group. Kalau Bapak pengen gabung silahkan. Apa sih bedanya dengan komunitas-komunitas lainnya Pak? Kalau bedanya mungkin beda visi misi ya Pak ya. Kalau saya sih karena dulu saya juga trader yang loss terus. Ya, jadi saya tuh nggak pengen ngelihat banyak trader yang loss kayak saya gitu loh. Saya pengennya jangan dulu trading kalau memang belum belajar. Ya, terus soalnya banyak banget grup-grup forex, betul Pak.
Yang pasti kita di sini nanti bakal banyak belajar, bakal banyak sharing ilmu. Pintar Forex pun dengan saya pun sedang meramu sebuah formula gimana caranya untuk bikin website atau bikin komunitas yang dapat membantu para trader-trader yang ada di Bandung sampai mungkin nanti seluruh Indonesia. Seperti itu ya Pak ya. Oke, mudah-mudahan Pak Bayu ini. Oke, nah ini teman-teman saya ini udah kasih nih live forecast untuk besok, bisa dilihat di chattingnya. Kalau misalnya pengen ikut atau pengen lihat, boleh nanti tinggal diklik aja ya. Ini udah dikasih. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Nah, sampai sini akan ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak, saya mau lanjut ke pengenalan siapa sih Quadrant Trader. Oke, saya lanjut dulu aja ya. Oke. Nah, Quadrant Trader sama Pintar Forex itu perbedaannya cuma dikit. Kalau Quadrant Trader kita buka kelas, ya, buka kelas. Kalau Pintar Forex itu sifatnya itu adalah website. Jadi dia sebuah website yang menyediakan semua ilmu-ilmunya. Sedangkan kita penyedia untuk pengajarnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang ada di sini pengen belajar lebih intens, ya, ini kelasnya 2 hari, ya. Kita bikin kelasnya 2 hari full day, ya, yang offline. Nanti yang online pun sedang kita coba untuk ramu. Oke, ini ada 2. Yang satu ada levelnya ada 3. Yang baru berjalan itu baru 2, ya, karena kita coba ramu yang ketiga. Yang beginner class ini disebutnya sama kita itu adalah Hercules class. Belajarnya apa? Balik lagi, money management dan psikologi trading pasti diajarin, chart pattern juga pasti diajarin, candlestick pattern basic dan advance, Dow theory ini juga kita ajarkan, market introduction juga kita ajarkan, Fibonacci, basic indikator, dan kita coba nanti akan membuat trading plan, setup, dan strateginya. Ya, ini di beginner class. Masih banyak selain ilmu-ilmu yang ada di sini. Kita masih banyak, kita nggak mungkin catatin semua sih. Pokoknya selama 2 hari ini kita akan coba ajarkan kepada Bapak Ibu. Ya, terus kalau nanti join ini kita dapat apa aja? Yang pertama, free live support, lifetime ya. Jadi mau tanya apapun silakan. Tapi berkenaan dengan Hercules class. Kalau nanti udah ke Ares, berarti ini bisa nanya 2 kelas ini, ya. Tapi kalau cuma di Hercules class pengen nyoba nanya-nanya tentang Elliott Wave misalnya, kita akan arahkan untuk masuk dulu ke kelas Elliott Wave. Kenapa? Karena kalau kita jawab pun belum tentu nanti nyambung gitu loh, ya. Yang kedua nanti ada VIP group, ya, VIP group tuh. Yang ketiga ada material book, dan yang keempat ini free receipt. Jadi kalau nggak ngerti mau receipt kapan aja, tinggal info. Kalau kita lagi buka kelas, silahkan receipt lagi. Bebas, nggak pakai bayar. Mungkin bayarnya cuma bayar konsumsinya aja, ya, gitu. Nah di RS ini kita belajar money management dan psikologi trading 2. Ya, jadi psikologi setiap kelas kita tetap kasih. Terus kita kasih chart pattern advance. Terus nanti kita akan coba di-combine antara momentum dan indikator. Jadi kalau di sini kita mungkin bisa analisa cuman dari 2 time frame aja, misalnya H4 dan M30 misalnya. Nah, kalau di sini bisa di-combine, misalnya daily-nya di sini. Daily H4 M30. Kalau daily-nya misalnya bullish, kalau daily-nya bearish, ya kan? Tiba-tiba H4-nya tuh lagi kondisinya lagi di sini. Ya, terus saya mesti ngapain dong? Nah, di M30 ternyata lagi bearish lagi gitu loh. Nah, terus saya mesti ngapain? Nah, di Ares itu akan dikupas lebih dalam gimana caranya untuk entry, ya. Terus Dow theory akan kita bahas lagi lebih dalam, dan wave, Elliott wave. Jadi kita akan coba menghitung wave, ya. Ini juga lumayan berat,
ya pengajarannya. Jadi kenapa kita masukin ke ARS kelas? Karena ini kalau Hercules kelas ini beginner kelasnya, kalau ARS ini adalah advance kelasnya. Terus nanti kita belajar Fibonacci pattern, advance indikator, terus trading setup, tapi yang lebih advance daripada yang Hercules class. Diharapkan kita bisa ngambil intraday minimal atau swing trade. Ya. Yang terakhir itu Zeus class. Zeus class itu lebih belajar ke time-nya. Saya kebetulan belum tulisin di sini. Dia belajar time-nya. Jadi nanti kita belajar yang namanya kita bisa tentuin kita mau entry di harga berapa. Ya, bukan cuma nentuin itu doang, tapi nanti di Zeus class kita bisa menentukan tanggal berapa kita mau entry atau tanggal berapa kita mau TP. Itu di di Zeus class. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, ya. Dan ini sedikit kelas. Ini waktu. Nah, ini video waktu dulu kita ada pengajaran. Ini anak SMA. Ya, ini anak SMA. Dia belajar untuk entry. Oke. Ya, jadi oke, seperti itu. Nanti ini juga ada satu lagi. Ya, ini gambaran doang. Oke, mudah-mudahan Oke, mungkin nggak ini. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya tentang ini lebih, silahkan bisa menghubungi Pak Yohanes sebagai host di sini. Oke, kalau dari saya sih sudah cukup segini. Ada yang mau tanya lagi mungkin? Oke, nggak ada. Kalau gitu, saya kembalikan ke Pak Andre. Ya, silakan. Baik, Pak Jo, terima kasih banyak untuk materinya, sangat bagus sekali tentang psikologi trading. Terakhir saya mau sampaikan bahwa Pintar Forex ada kedepannya akan mengadakan kelas reguler di setiap kota ya, bersama Keytrader. Untuk waktu dekat ini sih mungkin baru kota Tasik aja dalam waktu dekat ini. Cuma kedepannya kita mengharapkan sih bisa keliling Indonesia ya. Terus kalau kita trading di Pintar Forex juga, di kita ini ada promosi namanya price lot. Jadi kalau kita dapat cuan dari tradingan, kita juga bisa dapat cuan dari hasil lotnya juga. Gitu. Nah, untuk linknya sendiri udah tercantum di kanan ini ya, pintarforex.com. Nanti teman-teman bisa langsung cek aja, klik di sana. Terus kalau untuk join sama kita, sama Keytrader, di sini udah ada nomor telepon juga ya dari Keytradernya, atau bisa langsung klik di website kita. Baik, sekian dari kita semua webinar hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, mudah-mudahan apa yang kita sharekan hari ini bisa bermanfaat. Bermanfaat ya. Oke, kita ketemu 2 minggu ke depan. Nanti kita akan share lewat IG dan juga website Pintar Forex. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam.